Romo, bawa istri pulang, menangkan 8.000. Angpau. Hati-hati, kita udah sampai. Untung banget. Dapat istri plus uang juga. Ini buat naikin angka pernikahan. Kan muda zaman sekarang. Entah kenapa, udah lewat 30 masih jomblo. Kalian, kenapa bawa aku ke sini? Ayah, Xiaoyi, keluarga kita. Kita dapat bantuan sosial di sini. Penyakit ayahmu makin parah. Kamu kerja serabutan di kota. Uangnya cuma cukup buat makan. Ayah, ibu, maafin aku. Aku nggak berguna. Bawa aja istri pulang buat tahun baru. Dan kita bisa dapat 8.888. Iya kan? Ibu, ayah, tunggu aku. Dia lari cepet banget. Dia punya pacar nggak ya? kalau dia punya pacar. Bagus dong. Kita nggak perlu acting tiap hari. Pak Bu, kartu hitamnya udah siap buat pengantin wanita. Oh, Tunggu sini, cepat, jangan sampai ketahuan. Ayo, Cepat. Udah sama Zhao Kin, setahun sekarang. Dia pasti bilang iya waktu aku lamar kan? Brengsek. Berhenti. Dia anak paling kaya di kota. Kamu mau mati? Jadi cuma karena dia lebih kaya, Kamu selingkuh? Zhao Kin nggak tahu malu. Pacaran sama cowok miskin kayak kamu. Itu yang memalukan. kamu dulu bilang Kamu nggak peduli. Zhao Kin. Kita putus. Jiang Yi, aku nggak akan lupa ini. Kamu akan bayar ini. Harusnya nggak emosi. Semoga Xuan nggak nyakitin orang tuaku. Mending telepon mama papa, kasih tahu mereka dulu. Hah? Apa ini? Wah, tempat yang aneh banget. Dao langit bodoh itu. Kirim aku kemana sekarang? suamiku. Sayang, Akhirnya ketemu kamu. jangan mati dulu dong. Sayang, Aku mati ketimpa ya. Terus ketemu Perry. sayang, kamu nggak apa-apa. Tadi manggil aku apa? Aku masih di kota Qinghe. Aku nggak mati. Aku Kiumulan. Aku Dewi. Tadi, aku gagal ujian surgawi. Aku lulus ujiannya. Surga. Keren kan, menurutmu? Tuna sambaran petir di sini. Nona, yakin kamu nggak acting? Di dunia ini, dewa itu nyata? Ya iyalah, kita udah nikah di kehidupan lalu. Kita harus bersatu sekarang. Biar aku lulus ujianku. Cewek ini Gak waras ya. Luka sama bajunya kotor banget. Mungkin dia kabur dari rumah sakit jiwa. Lihat,
Kamu udah bersih. Cantik banget. Ya iyalah. Aku paling cantik di seluruh surga. Percaya sekarang? Ayo nikah. Tunggu, apa? Di kehidupan lalu, kita udah nikah? Kamu dan aku udah nikah? Aku percaya. Tapi langsung nikah. Itu terlalu buru-buru. Gimana kalau kita dulu pacaran? Apa itu pacaran? Artinya, Habiskan waktu dulu. Kalau cocok, baru nikah. Cuman jalan bareng. Jadi pasangan, aku oke. Kita dulu udah nikah. Bukan cuma pacaran. Bahkan ranjang pun bukan masalah. Dialek ini beneran dalam banget. Para dewa ngomong gini semua. Sebelum aku naik, aku dari sini. Ya jelas, aku bisa. Oke. Tapi bisa nggak bantu aku? Tahun baru mau tiba. Ikut aku pulang kampung. Boleh. Aku ajak kamu beli baju. Terus buat ortu. Oleh-oleh. Tempat ini aneh banget ya. Banyak yang belum pernah aku lihat. Jangan kelihatan kayak nggak cocok di zaman modern. Nanti dikira orang aneh. Dasar makhluk lemah. Cukup satu jari buat hancurkan kalian. Iya. Tapi sekarang hukum dan aturan nggak boleh berantem lagi. Oke. Ayo. Coba aja kalau mau. Nggak usah. Beliin aja 2 buat aku. Gimana tahu pas kalau nggak dicoba? Santai aja. Pengemis ini dari mana sih? Jorok banget. Kalau dia coba terus ngotorin bajunya, harus beli. Mau bokek atau enggak. Baju-baju di sini beda banget ya. Sayang, yang ini gimana? Cantik. Kamu cantik. Apa aja cocok. Hei mbak, suami kamu bener. Kamu pakai gaun ini, pasti bikin semua orang noleh. Suami itu apa? Sama kayak kekasih. Sayang. Coba dulu mbak. Coba apa? Emang kamu bisa bayar? Buat pengemis ini. Jiang Yi, kamu tahu nggak? Baju di sini harganya berapa? Oh, berani masuk? Cuma baju doang. Emang berapa? Belum pernah beli di mall. Nggak tahu mahal. Emang punya berapa sih? Saldo 40. Cuma $1.40. Bulan lalu gajiku 2.000. Setengah buat orang tua. Sisanya buat Zhao Kin. $1.40. Aku yang mutusin dia. Terus dia cari cewek gembel. Mau beliin baju pakai uang segitu buat nipu dia pacaran. Lucu banget. Beli kopi aja nggak mampu. Ngaku cowok, mending mati aja sana. Dasar bodoh. Tutup mulutmu. Ngomong lagi soal cowokku. Dasar pengemis jorok. Jelek. Kamu nampar aku? Aku bunuh kau. Berani loh. Pukulan tadi kurang ya? Mau tambah 2 lagi? Gue Awas lo nanti. Jiang Yi, cewek gembel itu tadi manggil lo suami. Dasar pecundang miskin. Lo beneran nipu dia sampai mau. Jaga mulut lo. Mau gue tonjok? Maaf. Gaun ini kami nggak jadi. Lo udah bikin gaun ini kotor. Lo harus beli. Tapi cuci aja terus jual lagi. Jiang Yi, berlutut dan mohon sama gue. Mungkin gue baik hati dan bayarin lo. Diam. Kita ada di sebelah. Pikirin baik-baik. Mohon sama gue. Aku telepon orang tuaku. Hei, nggak masalah besar. Ini tuh. Apa? Ini Ini kan. Ya ampun. sulap emas ajaib. Emas. Masa nggak tahu? Bukan. Aku tahu ini emas. Gimana kamu? Munculin.
Gitu aja. Kamu lupa ya? Aku abadi. Aku jual dulu. Di toko. Beliin kamu baju lagi. Kenapa? Nggak laku? Bukan. Emas batangan itu. Laku 400 juta. 400? Banyak. Iya. Baju-baju ini. Bungkus semua. Siap. Ayo. Yang di tanganmu itu, kotak panjang tadi itu apa? Ponsel. Nanti aku beliin satu. Terus sisanya buat kamu. Aku mau ponsel. Uang? Simpan aja sendiri. Kamu miskin? Miskin banget. 9.000 ya. Jiang Yi, si pecundang, beli semua itu dari mana? Pasti palsu. Cuman pamer doang. Pecundang sama pengemis. Cocok banget. Taruhan pengemis itu cuma orang bayaran. Semua demi hadiah 8 juta kota. Butuh izin buat klaimnya. Kalau aku nggak setuju, di seluruh Qinghe, siapa yang mau kasih? Raan, kamu emang paling hebat. Acara tahun baru ini, keluargaku dan kota, sama kotanya. Kalau Jiang Yi mau curang, aku hancurin dia. Ini tempatku di kota. Agak jelek. Dia lumayan kecil. Nanti ku cariin yang gede. Aku nggak tahu. Sewanya gila-gilaan sekarang. Tapi dengan kemampuanmu, pasti mampu. Hei, sana mandi dulu. Ganti baju. Oke, coba lihat. Kalian mandi gimana? Mulan, kamu oke? Iblis air menyerang. Apa? Mulan. Lihat ini. Jangan sentuh. Iblis yang belum pernah kulihat Bisa menyembunyikan auranya. Aku nggak merasakannya. Ini tuh shower. Buat mandi. Shower. Kawat sihir. Tapi nggak ada energinya. Kawat sihir di sini. Keren banget. Ini bukan sihir. Ini. Udahlah, nanti kamu belajar sendiri. Sini aku tunjukin. Udah selesai. Tahu sih dia cantik. Tapi gila, cantik banget. Kamu Kok enggak? Pakai bra. Jadi ini, Bra. Gimana pakainya? Tuh, aku cariin video. Tonton aja. Ribet banget. Kamu aja pakein. Aku pakein kamu. Ya ampun, wangi banget. Kulitnya lembut. Oke, kamu pakai baju dulu sana. Udah selesai. Kayaknya gede juga. Iya, gede juga. Enggak. Bukan itu. Aku nggak ngintip. Kamu udah lihat kan? Kok malu sih? Kita kan udah nikah. Kita udah telat. Kamu pakai baju. Tenang aja, aku cepat kok. Gila, cepet banget. Ayo pergi, nggak sempet. Sekarang bukan waktunya. Waktunya habis. Gimana dong? Aku antar. Kita terbang. Hah? Terbang. Peluk aku erat-erat.
Terbang. Peluk aku erat. Gila banget. Aku Jiang Yi. Suatu hari bisa terbang. Kalau kamu suka, aku ajak terbang tiap hari. Mau? Mulan, kenapa? Di zaman ini, sihir udah langka. Kekuatanku udah habis semua. Terus gimana? Aku antar kamu. Nggak usah. Cuma perlu tidur. Dewa, tidur secepat ini? Bawa Mulan, istirahat dulu. Aku pergi ke acara. Ma, Pa, aku telat. Enggak. Baru mulai. Mana istrimu? Dia kurang enak di hotel. Nanti datang. Udah punya istri. Cukup itu. Bawa suratnya, sana antre. Bisa ambil bayarannya. Aku nggak tahu perlu suratnya. Gak apa-apa, bisa urus sekarang. Kasih tahu info dia. Bilang dong. Nama Qiu Mulan. Dari mana? Surga. Sisanya aku nggak tahu. Enggak. Tempat itu kedengeran mewah ya. Tenang, kita urus. Sana antre. Pergi. Di negara kita, ada tempat namanya surga. Tiongkok itu luas banget. Kalau anak saya bilang gitu, aku telepon Xiaoli. Urus sekarang. Cepat. Halo, Xiaoli. Udah aku kirim datanya. Urus orangnya sekarang. Bawa sini. Cepetan. Oke. Pasangan nikah. Hadiah. Uang tunai. 8.008. Makasih, Pak. Pak Wali Kota. Kamu dari desa mana? Kamu baca spanduk di belakang itu. Cuma bawa istri pulang. Baru dapat uangnya. Kamu datang sendiri. Ini apa? Oh. Bawa istrimu ke sini buat ambil uangnya. Cuma kamu mikir apa sih? Aku Jiang Yi dari desa Jiang. Pak Lurah, aku kenal dia. Jiang Yi, dia dapat bantuan sosial. Dia belum nikah. Dia ke sini. Cuma mau nipu, ambil garis. 8.008. Won. Masa sih percaya ini? Aku tahu kamu miskin. Jadi biarin aja. Mundur. Pak, aku punya istri. Dia lagi sakit. Istirahat di hotel. Kamu beneran nikah sama cewek miskin jelek? Pengemis itu? Mau cewek itu? Cici, cowok ini berani banget. Nikah sama pengemis. Nggak takut, kuman. Jiang Yi, kan? Terserah kamu nikah sama siapa, nggak masalah. Tapi kamu harus nikah dulu. Baru bisa ambil uangnya. Itu aturannya. Mana suratnya? Coba lihat. Aku... Pak Lurah, sebentar lagi datang. Bisa tunggu sebentar? Jiang Yi, jangan bohong. Kamu belum nikah? Aku tahu. Kamu cari pengemis buat nipu duitnya. Tapi kantor nikah Qinghe tutup hari ini. Nggak pernah buka. Dapat dari mana? Apa? Kantornya tutup? Terus aku... Kak Wali, kan? Udah aku bilang. Jiang Yi bukan cuma miskin. Dia nggak punya moral. Dia beneran nipu. Pak Wali, Setengah dana acara dari keluargaku. Kalau orang kayak Jiang Yi dapat uangnya, aku tarik semuanya. dana acaranya dari keluarga Shu. Kalau gitu, lupain angpau. Xiao An, percaya. Aku nggak bakal nutupin orang yang niat jahat. Pak Wali, Jiang Yi mau pura-pura nikah demi duit. 8.000 perak, dia sanggup. Jadi, Status bantuannya beneran asli. Cao Kin, butuh bukti dong. Rumah kami, semua orang tahu. Terus ngomong sampah, laporin fitnah. Pak Wali, panggil polisi aja. Biar mereka selidiki. Apa Jiang Yi salah atau enggak? Suratnya udah dapat. Sini. Nih, lihat. Gak mungkin. Pak Wali Kota, ini surat nikah. Anak saya. Lihat nih. Ini asli. Beneran kok. Bang An, bukannya hari ini. Kantornya tutup ya?
Nggak mungkin. Surat ini palsu. Keluarga ini nggak tahu malu. Demi duit, apa aja dilakuin. Ini jelas penipuan. Laporin ke polisi aja. Jangan sampai mereka rusakin nama Chinghe. Bocah, siapa bilang surat kami palsu? Semua orang tahu hari ini. Kantor catatan Kim Hee udah ditutup. Terus ini dapat dari mana? Tutup bukan berarti nggak bisa buka. Surat ini dari kantor catatan sipil. 100% asli. Ibu, aku percaya. Kita Jiang nggak pernah nipu. Uangnya lupain aja. Ayo pergi. Tunggu. Kayaknya Bang An udah tahu tipu kalian. Mau kabur ya? Penjaga, tangkap mereka semua. Ngapain sih? Berhenti. Apaan ini? Berhenti. Lepasin aku. Lepasin. Jiang Yi, Berhenti mimpi soal nikah. Seumur hidup kamu nggak ada cewek cantik. Yang mau sama kamu lagi. Tapi ya, cewek pengemis itu miskin dan jorok. Cocok banget sama kamu. Kalau kamu mau dia, aku kirim dia ke kasur kamu. Kamu, Zhao Qingqian, diam! Kamu nggak ada apa-apanya sama Mulan. Mulan, aku di alun-alun. Temuin aku kalau udah bangun. Aku cek suamiku dulu. Dasar perempuan sialan, berani ganggu lakiku. Jiang Yi. Ayo sok jagoan, ha? Lihat sekarang masih jagoan nggak? Hajar dia. Cuma gembel. Mati juga hemat biaya. Xiao Yi, Berhenti! Jangan pukul dia! Berhenti! Minggir! Jiang Yi, seumur hidup kamu cuma sampah. Dan Pak Kim cuma pengemis kotor yang mau sama kamu. Hari ini kulumpuhkan kau. Orang lumpuh buat pengemis. Berhenti sekarang. Jiang Yi adalah pria dari Dewi tertinggi. Pria milik Qiu Mulan. Siapapun yang sentuh lakiku akan mati. Sentuh cowokku. Kau mati. Wah, cantik banget. Itu pengemis dari toko tadi. Sentuh cowokku. Aku bunuh kau hari ini. Itu cuma trik. Gimana bisa orang bersinar gitu? Sayang, kamu oke? Nggak, anakku. Coba lihat. Aku baik-baik aja. Mulan, untung kau datang. Telat dikit. Kau udah tamat. Dasar jalang. Berani pukul dia. Kau mati hari ini. Serang dia. Jangan takut. Itu cuma trik. Pernah lihat di pertunjukan sulap? Serang dia. Aku bayar 2 kali lipat. Mulan, bawa orang tuaku di belakangku. Mundur ke sana. Xiao Yi, istrimu ini Hebat banget. Keren. Ayah nggak khawatir soal kamu. Dipukulin orang. Ayah, nggak bisa. Doain yang baik. Ayah sayang kamu kok. Nggak mungkin. Dia nggak nyentuh mereka. Kalau bisa mereka jatuh. Jadi kalian berdua bodoh yang ganggu cowokku. Rekanku, hajar kalian hari ini. Aku hitung sampai 3. minta maaf ke dia. 3. Maaf. Tolong, demi masa lalu kita. Ampuni aku. Maaf. Jangan ulangi lagi.
Pergi. Kalau aku tahu, aku tahan Li di sini. Pak Wali, soal Xiao Qinqin dan Xuan yang memfitnah keluarga Jiang, saya butuh jawaban. Cao Qinqin dan tuduhan Xuan bukan tanpa dasar. Hari ini kantornya tutup kan? Sertifikat kalian dapat dari mana? Surat nikah kami dari kantor dong. Telepon aja, nanti tahu. Baik. Halo? Oh, oke. Paham. Saya salah. Semuanya, Jiang Yi dan surat nikah Qiu Mulan itu asli. Juga, Qiu Mulan konfirmasi. Jiang Yi adalah suaminya. Jadi, ini 8.888 hadiah tunai milik kalian. Oh, 2. Ini salahku. Aku mengecewakanmu. Yang satunya sebagai ganti rugi. Xiao Yi, ambil. Setelah telepon itu, nada Pak Wali langsung berubah. Tapi kenapa? Isi angpau ini apa? Bonusnya emas ya? Uang tunai, sama aja. Kayak duit, simpan aja. Enggak, kamu aja. Beliin om sama tante baju baru buat dipakai. Oke? Pak Wali Kota, Xuan mukul anak saya. Udahlah, biarin. Menantu kamu juga mukul keras. Soal ini nggak lapor polisi. Tapi Cao Qinqin sama Xuan fitnah nama Jiang Yi. Orang kayak gitu otak kita nggak terima mereka. Iya. Hari pertama menantu pulang, beli yang enak, rayakan. Tante, aku suka daging. Beli banyak ya. Enggak, mending beli dikit aja deh. Tenang aja, dagingmu pasti dapat. Yuk. Si Jiang Yi, katanya dia dapat bantuan, tapi nikah sama cewek cantik. Hoki banget dia. Lihat cara istrinya dandan. Pasti Jiang Yi masuk keluarga istri. Pelanin suaranya. Kamu nggak lihat istrinya? Lempar 2 orang. Pakai 1 tangan. Kayak bola. Hati-hati nanti kamu dihajar. Lo udah banyak bantu aku. Aku harus cari cara buat kasih Mulan hidup yang enak. Mulan, masuk dulu. Kita masak. Ayo. Dingin nih. Ayo duduk. Kursi ini. Oh, ini ayah bikin sendiri. Masa sih? Kursi ini punya aura emas. Ada sejarah yang dalam dan hoki kerajaan. Paling enggak 400 tahun. Ayahmu abadi ya? Kamu pasti salah deh. Keluargaku miskin banget. Mana mungkin punya barang antik tua? Kamu ragu sama aku? Enggak. Maksudku, yang aku maksud, kalau kita beneran punya antik, kita enggak akan susah gini. Papa Indra, penglihatanku salah ya? Sayang, kamu kaya banget di kehidupan lalu. Tapi sekarang, kenapa hidupmu susah gini? Aku Tapi tenang aja, ada aku kan? Hari susahmu udah berakhir. Lihat, tekan ini. Harta ini beneran spesial. Makanan siap. Wangi banget. Nih, Minum sup dulu, biar hangat. Makasih, Tante. Mulan. panggil mama. Oh. Mulan, panggil mama. Hah? Kamu dan Xiao Yi udah nikah sekarang. Panggil kami mama papa. Gampang itu. Mama. Here. Papa. Iya. Duduk. Duduk? Jangan dulu. Dia udah panggil kita. Kasih angpaunya.
Aduh, lupa aku. Mulan, kita semua keluarga. Nih. Makasih, Mapa. Mama Papa udah susah payah, tapi masih mau kasih uang buat aku. Aku janji, mereka bakal hidup enak. Mulan, sini. Gelang ini dari neneknya Xiaoyi. Sekarang buat kamu. Nggak mahal sih. Mulan, jangan diremehkan ya. Mama, aku suka banget. Mana mungkin aku remehin? Gelang ini penuh energi. Kini giok asli. Orang bikin panjang umur, buat lipat nambah kekuatan. Kenapa bilang nggak berharga? Mulan, duduk minum sup. Ayo, duduk dan makan. Duduk. Nih, coba sup bebek ini. Suka? Ibu buatin tiap hari. Makasih, Bu. Bebek cordyceps ini, wanginya enak banget. Dan sup manis ini pakai sarang walet. Minum ya, manis dan lembut. Sempurna banget. Mulan, kamu ngomong apa? Hidup sekarang makin enak aja. Orang biasa bisa beli cordyceps dan sarang walet. Dulu waktu itu, cuman bangsawan yang bisa punya ini. Bu, ayah. Kenapa? Kenapa? Nggak ada apa-apa. Mulan, kamu salah lihat. Keluarga kita nggak mampu beli kayak jamur cordyceps sama sarang burung. Sini, cuma tanaman liar. Cuman mirip aja. Tanaman liar? Tapi rasanya asli banget. Di kehidupan lalu, kamu selalu beliin buat aku. Mana mungkin aku salah. Ini tuh tanaman liar. Yang mahal-mahal itu. Mahal banget. Kita nggak mampu. Iya. Kita miskin banget. Nggak mampu. Emang nggak bisa. Jadi aku salah ya? Aku salah. Maaf ya. Mulan, kamu anak baik, tapi Xiaoyi kita nggak pantas buat kamu. Jangan bilang gitu. Aku sama suami cocok banget. Jodoh dari surga. Kenapa? Sekarang aku udah nikah. Aku mau mikirin masa depanku. Jadi mulai sekarang, apa rencanamu? Tuang Mulan, sisa 300. Aku mau ke kota Hai. Buka usaha. Maksudnya bisnis gitu? Iya. Sayang, kamu pintar banget. Aku dukung kamu. Itu kan uangnya Mulan. Dia nggak masalah. Mel, baik aku. Aku kerja keras. Kalau udah sukses, aku bawa kalian ke rumah di kota besar. Cari dokter terbaik buat obatin ayah. Anak kita udah dewasa ya? Saya sakit ya? Coba aku periksa. Mungkin aku bisa nyembuhin. Nggak usah. Ayahmu punya penyakit lama. Cuma perlu istirahat. Jangan repot-repot. Ayo, duduk. Ayo makan. Duduk. Ya udah, ayah. Kalau nggak enak, bilang aku ya. Tenang aja. Ayah baik-baik aja. Ayah, ibu, kami naik dulu ya. Sayang, aktingmu makin bagus aja ya. Batuk itu makin nyata tiap kali. Tadi itu batuk beneran loh. Kayaknya aku mau sakit. Biar aku buatin obat ya. Sayang. Tahun baru sebulan lagi. Kenapa nggak biar mereka tinggal dulu? Nggak usah buru-buru. Sebagai laki-laki, dia harus tanggung beban keluarga. Biar dia coba di luar. Itu bukan hal buruk kok. 30 juta itu nggak cukup buat beli tas. Buka usaha. Kalau punya otak, 30 juta bisa bangun kerajaan bisnis. Apa nih list emasnya? Ini emas asli. Ini kartu bank. Buat nabung. Bagian ini, itu desainnya. Ini bukan emas asli. Banyak uang di sini. Orang tuaku nggak punya banyak. Mungkin nggak seberapa, tapi ini dari hati mereka. Simpan aja. Hari yang panjang, akhirnya bisa tidur juga. Kamu. Kakimu kelihatan tuh. Terus kenapa? Kamu suamiku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kita baru ketemu hari ini.
masih asing. Tidur bareng nanti akrab. Sayang, malam ini kan malam pengantin kita. Aku mengecewakanmu. Usaha lebih dong, biar nggak kecewa. Dia tiba-tiba cium aku gitu. Bibirnya lembut banget. Jangan gerak. Wangi banget. Bodo amat. Udah nikah ini, gak boleh mundur. Selamat datang di Hai Cheng. Sayang, tempat ini keren banget. Gedungnya tinggi-tinggi. Lihat, ada kumbang yang lari. Dan itu, tanpa sihir sama sekali. Gimana caranya mereka? Beda sama dewa-dewa. Kami kerja keras nyata. Sains, satu-satunya iman kami. 2 orang kampungan. Jiang Yi, dasar bodoh. Otot doang pecundang. Mau angkut batu bata di kota lagi ya. Aan, lo nggak ngerti. Dia ke kota, terus panggil ke orang kampung. Soal nyetir mobil mewah. Jadi bos. Kemarin gue udah ajarin lo, kurang. Mau lagi, hah? Kau apa? Dengerin. Ada kamera di sini. Kalian berdua masuk masuk sana. Jiang Yi, jadi kau usir aku dari Qingye. Tempat rongsokan, aku udah muak. Dengan koneksi ayahku, dia bakal cariin aku kerja. Bodoh. Kau. Oke. Lihat aja sejauh mana kau. Pas kau ngemis di jalan, berlutut minta-minta. Aku lempar recehan. Kalau nggak pergi, aku pukul sampai berlutut. Manajer, emang hebat. Harus kenapa? Sayang, suka gedung ini, beliin 1. Kamu beliin aku gedung? Kamu bilang itu akuisisi. Murah kok tadi. Karena kamu suka, ini punyamu. Kamu sekaya apa sih kamu? Jangan bilang. Kamu bisa bikin berapapun. Jangan gitu dong. Ngomong sembarangan bawa sial. Ini kantong penyimpan. Aku namain kantong kosmos. Di dalamnya ada sekitar kira-kira senilai 1 gedung. Mungkin lebih. Nggak pernah dihitung. Semua emas batangan di dalam lebih dari yang bisa kamu habiskan. Ini rasanya tipis banget. Tapi ada isinya. Sebenarnya emas batangan ini kamu yang cari di kehidupan lalu. Sekarang aku pakai buat usahamu. Bukan, buat startup. Jadi kehidupan lalu. Aku sekaya itu? Wah, iya dong. Lebih kaya dari raja. Bahkan kaisar pun harus hormat sama kamu. Sayang banget, kamu meninggal terlalu muda. Kalau enggak, Aku nggak bakal pergi. Tenang aja. Hidup ini, aku hidup enak. Cari uang lebih. Buat kamu. Aku nggak takut. Pangkatku sekarang lebih tinggi dari maut. Dia nggak bisa ambil kamu. Lagian harga emas lagi naik akhir-akhir ini. Langsung aja guys, Keon. Kalau rugi semua, santai aja. Aku beli lagi. Masuk. Pak Jiang, Anda jenius banget. Kawasan Kumu Barat, harga tanahnya naik 100 kali lipat. Sekarang jadi lokasi premium. Dan kita udah beli duluan. Enggak hebat-hebat amat. Saya cuma nonton berita. Nebak aja. Pak Jiang, Anda terlalu rendah hati. Kebanyakan staf di sini belum kenal kamu. Tapi mereka kagum sama visi Anda. Anda tajam banget. Pasti lulusan sekolah elit. Enggak pernah kuliah. Saya cuma sama orang tua di sini. Otodidak. Rencana proyek tanah ini perlu diperbaiki. Kumpulkan para kepala divisi. Saya jelaskan. Baik Pak, saya atur.
Poin pentingnya itu saja. Kalau gagal lagi, kamu keluar. Too bad. Baik, Pak. Pak Jiang. Oke. Siapkan mobil. Baik, Pak. Segera. Pak Jiang, ikat saya ada baju bersih, tapi itu seragam. Saya simpan buat kunjungan lapangan. Kalau nggak keberatan, bisa dipakai. Bawa ke sini. Bro-an, gue denger Mui Group punya CEO baru, koneksinya gede. Kalau dia yang mimpin, perusahaan bakal go public setahun lagi. Dia biasa aja. Kalau gue yang masuk, pasti lebih cepet. Keluarga Broan kuat banget. Katanya kerja di sini. Langsung masuk tanpa interview. Dan lo langsung dikasih posisi manajer. Mulai sekarang, gue ikut Broan. Hidup enak deh. Layanin Broan baik-baik. Lo nggak bakal bokek lagi. Jiang Yi, ngapain lo di sini? Oh, lo tukang servis. Mau benerin barang ya? Kirain lo bakal jadi orang sukses. Kasian banget. Jiang Yi, kayak gue di sini nggak nyapa. Mau gue? Pecat lo sekarang. Manajer. Siapa yang rekrut lo? Bukan urusan lo. Tunduk sekarang, terus sapa dia. Gue maafin lo. Jiang Yi, keluarga lo miskin banget. Datang ke kota, cuma jadi tukang servis. Orang rendahan kayak lo, nggak bisa lawan. Orang besar kayak Broan yang punya status tinggi. Cepetan. Tunduk dan sapa dia. Coba gue lihat seberapa kuat koneksi lo. Jiang Yi, lo cari masalah ya? Pak Jiang, maaf banget. Ada baju bersih di mobil. Sekali ini aja. Besok ada gala. Siapin, jangan sampai salah. Tenang, Pak. Saya dorong tim. Biar sukses. Itu Jiang Yi ya? Jauh bukain pintu buat dia. Jadi kamu, Chuan, Zhao Kin Kin. Hai Bu Kiao, siapa cowok tadi? Di mobil? Bukan urusanmu. Jangan tanya. Sayahmu pakai koneksi buat kamu. Jadi kerja bagus. Ya. Gala perusahaan besok. Suan, kamu yang urus. Kerjain bener. Pak Jiang kasih reward. Paham? Serahin ke aku. Pasti sukses. Gala ini penting banget. Cio kasih tugas ini ke kamu. Buat diurus. Dia percaya kamu. Mau promosiin kamu. Ya dong. Orang kayak aku, Xuan. Semua perusahaan besar mau aku. Pasti dong. Aku penasaran aja, siapa yang Kiao antar di mobil? Jiang Yi ya? Jiang Yi DO dari kuliah. Halo. Bingung aja. Sudah bagus buat dia. Yang di mobil tadi. Pasti bukan dia. Iya. Setelah gala, pecat aja dia. Hancurin dia di kota ini. Ngemil sebelum makan malam. Aku bisa habisin semua, jangan cuma berdiri. Kamu ngalangin TV. Mulan, seharian di rumah nonton TV atau ngemil, itu nggak baik buat kesehatan. Apanya yang nggak baik? Aku sehat banget kok. Cek aja kalau nggak percaya. Besok ada pesta kantor. Mau ikut aku? Boleh dong. Luan, makan malam sudah siap. Oke. Ayo, kita makan. Satu lagi boleh? Satu aja. Matiin TV-nya. Habis makan, boleh nonton lagi. Mulan.
Iya deh, nggak nonton dulu. Tapi habis makan, aku mau makan. Kamu? Mulan. Jadi klien udah siapin gaun buat besok malam. Udah siap. Mau coba pakainya? Udah malam banget. Siapa? Coba baju malam-malam. Waktunya mandi. Apaan ini? Kamu lupa? Kan udah aku bilang sebelum makan. Ini nggak bener. Aku hitung sampai 3. 1. Iya, aku pakai. Kamu ngapain sih? Aku bilang tunjukin, bukan nutupin badan kayak gitu. Lepas dong. Tunggu. Malu banget. Apanya yang malu? Aku udah tunjukin semuanya. Sini lihat. Matiin dulu. Ini rasanya deg-degan banget. Clips dari internet. Bener banget ternyata. Jangan. Berhenti pegang. Sentuh lagi. Dan aku nggak baik lagi. Siapa suruh kamu baik? Oke. Mulan, kamu bikin aku panas. Malam ini jangan minta ampun. Aku ini Dewi. Emang aku takut. Klien udah beliin banyak gaun cantik. Kenapa kamu pakai jasaku? Sayang, kok kamu dingin banget sih? Semalam kamu biarin aku main semalaman. Tapi hari ini baju aja nggak mau bagi. Aduh, Beb. Kita di luar. Jangan bahas urusan kamar kita. Pak Jiang, nyonya. Ciao. Hadiah gala. Ada di kantorku. Ambil ya. Pak Jiang, stop di sini. Nggak kenal kalian berdua. Saya khawatir ada yang lancang. Suruh orang lain aja. Itu kurang tepat. Siapa berani ganggu gue? Gue hajar sampai nangis. Giginya rontok. Nyonya segahar itu. Ya dong. Nanti gue tunjukin. Oke. Tenang aja. Gue nggak bakal kelewatan. Pak Jiang jago bisnis. Di rumah juga berkuasa. Salut. Manajer Shu baru datang ya. Makanya dapat proyek gala. Bentar lagi naik jabatan. Nanti jangan lupa kita. Tenang aja. Ikut gue aja. Hidup kalian bakal enak. Dia sombong banget, kenapa sih? Gala udah beres. Dikasih ke dia gitu aja. Masih bilang nggak punya koneksi. Bang An, Jiang Yi juga di sini. Tukang servis murahan. Beraninya robot gala. Lihat aja gue bikin dia kapok. Sayang, belum mulai kok. Aku makan dulu ya. Santai aja. Silakan. Kalau suka, nanti aku suruh pembantu bikin. Aku ke sofa dulu ya. Makan sambil nonton TV. Ambilin lagi. Ambilnya ya, sayang. Jiang Yi. Ini pesta perusahaan. Bukan prasmanan. Kamu nggak punya uang buat makan? Bawa istri buat numpang makan? Ini pesta perusahaan. Aku nggak mau ribut. Ayo. Aku yang urus pesta ini. Di daftar tamu. Nama kamu nggak ada. Kamu nyusup ke pesta perusahaan. Aku punya alasan. Kamu dikirim pesaing buat curi rahasia. Aku nggak pernah lihat dia di sini. Jangan-jangan dia emang mata-mata. Wah, Jiang Yi. Kamu bolos kerja. Buat nyuri barang?
Kamu nggak diundang, lihat namaku. Harusnya kamu bereaksi dong. Kamu cuma nggak punya akses. Hahaha. Lucu banget. Seluruh kantor dari atas sampai bawah ada di daftar tamu. Kecuali CEO baru. Jangan bilang. Kamu CEO-nya. Kenapa nggak boleh? Jiang Yi, kamu gila ya? Semuanya cowok ini dari desa Jiang menerima bantuan. Pecundang total. Kamu pikir dia itu CEO? Nggak apa. Sama kita cuma rekrut lulusan top. Kamu cuma anak SMA dan ngaku jadi CEO. CEO baru itu berpendidikan tinggi, punya visi bisnis tajam, orang hebat. Coba kamu ngaca dulu deh. Jiang Yi, kalau kamu nggak bisa buktiin kerja di sini, maka aku sebagai tuan rumah akan menahanmu dan menginterogasi perusahaan mana yang kirim kamu curi rahasia. Pikir baik-baik. Sentuh aku dan kamu akan menyesal. Jiang Yi, kamu nggak punya koneksi dan nggak punya kuasa. Mau apa kamu bikin kami bayar? Jaga. Jiang Yi, aku tahu kamu jago, jadi aku udah siap. Tangkap mata-mata ini, bawa dia. Siapa? Lepaskan. Mulan. Lepas. Jiang Yi, dulu di Qinghe, kamu permalukan aku. Hari ini, aku balas 2 kali lipat. Jiang Yi, kau permalukan aku di Qinghe. Hari ini, akan ku balas 2 kali lipat. Kamu nggak apa? Mulan. Siapa yang lakuin ini? Brengsek. Berani nyakitin pacarku. Akan kuhancurkan kalian semua. Sayang, kamu terluka. Aku baik-baik. 2 orang bodoh ini lagi. Hari ini kuajar kalian. Sampai babak belur. Bau apa ini? Menjijikan. Mulan, kamu kenapa? Kayaknya aku kena obat bius. Kepalaku agak pusing. Mulan. Itu racun mematikan. Bunuh dalam sekejap. Dia cuma pingsan. Kayaknya aku butuh tidur sebentar. Mulan. Tiu Mulan kuat banget. Efeknya jadi lambat. Tapi nggak masalah. Begitu dia tidur, dia nggak akan bangun lagi. Xuan, kalau Mulan terluka, Aku buat kau asal hidup. tunggu apa lagi? Tangkap mereka sekarang. Coba aja. Tuan Jiang, istri Anda dia. Tuan Jiang. Jiang Yi beneran CEO. Kita tamat. Jiang Yi beneran CEO. Dia cuma anak SMA. Dapat bantuan. Mana mungkin jadi CEO? Bohong kamu. Ya kan? Aku lihat ya, tukang servis pakai baju kumal. Baju itu aku pinjemin ke Pak Zhang. Dasar orang sombong. Nggak pantas di sini. Kalau logika kalian, Mbak Jiang bukan siapa-siapa. Terus kenapa? Kita ikutin aja. Sekretaris Kiao, pecat Xuan dan Zhao Qinqin. Dan buat yang mereka lakuin. Jadi publik. Baik, Pak Jiang, dipublikasikan. Artinya semua orang bakal tahu kelakuan busuk mereka. Nggak ada perusahaan yang mau terima. Jiang Yi, Pak Jiang, aku tahu aku salah. Kamu nggak bisa gini ke kami. Kami nggak bisa balik ke Qinghe. Kamu nggak bisa biarin kami Kelaparan di sini. Iya. Jiang Yi, maafin aku sekali. Aku bakal kerja keras. Timur, aku nggak ke barat. Kalian berdua sudah tikam aku dari belakang. Bahkan Meracuni Mulan. Berani-beraninya minta ampunanku. Kalau Mulan terluka, kalian bayar dengan darah. Sekretaris Kiao, kamu pimpin galanya sesuai rencana. Pak Jiang, serahkan padaku. Jiang Yi, aku tahu aku salah. Aku dulu favoritmu kan? Nggak ada penyesalan atas dosamu. Dan kamu hina Pak Jiang. Jaga, usir mereka. Mulan, bertahan. Aku cari bantuan. Hei, berhenti. Turunin aku. Mulan,
Kamu sadar? Nggak tahu. Aku udah baik-baik aja. Kamu keracunan. Aku bisa baik. Tunggu, ini tenaga terakhirmu? Aku bawa kamu sekarang. Kamu ngapain sih? Aku abadi, ingat? Aku nggak gampang mati. Oh, aku lupa. Aku cuma lengah hari ini. Kurang hati-hati. Kena tipu sama mereka berdua. Istirahat aja. Racunnya udah diserap. Kamu udah aman. Mau balik ke pesta? Nggak mau. Bilang dong. Aku tahu ini zaman hukum sekarang. Tapi kalau aku diam-diam, hajar mereka berdua. Dan nggak ada yang tahu. Boleh kan? Aku minta Joe kirim lokasinya. Aku ikut. Dulu kamu selalu larang aku berantem. Sekarang malah bantu. Kalau kamu nggak abadi, racunnya Xuan, kamu udah mati. Paham. Peluk aku erat. Oke. Apaan? Kita gimana? Nggak ada perusahaan yang mau kita. Masa kita jadi pelayan? Aku nggak mau kerja rendahan. Mana aku tahu. Dasar cewek nggak guna. Dan si Jiang Yi itu, aku nggak akan biarin. Mulan, cek sembunyi-sembunyi kamu. Keren banget. Iya dong. Sekarang nggak usah khawatir soal kamera yang ngerekam kita. Dua orang bodoh ini, hari ini gue bakal hajar mereka. Siapa di sana? Keluar. Kayaknya kita nggak sengaja kesandung. Lantai sialan ini nabrak gue. Ini belum selesai. Siapa? Keluar dan lawan gue. Xuan, ayo pergi sekarang. Ini serem banget. Takut? Enggak. Perkantungan tunduk padaku. Xuan, tunggu aku. Gitu aja. Kamu biarin mereka pergi. Sayang, lihat nih. Mereka nggak bisa keluar. Xuan, kok kita balik ke sini lagi? Kita terjebak muter-muter. Kamu salah jalan. Ikut aku. Nggak mungkin. Jalannya lurus. Mana bisa salah? Siapapun kamu, kami tahu kami salah. Mulai sekarang, aku nggak balik lagi. Tolong ampuni aku. Ampun. Aku juga tahu aku salah. Kalau kamu lepas aku sembah kamu tiap hari. Aku nggak mau mati. Kembalikan nyawaku. Oke. Udah cukup. Ayo, kita makan. Aku mau daging. Aku mau daging banyak banget. Boleh. Sepuasnya. Nona, steaknya habis. Saya suruh chef bikin lagi. 500 lagi. Cukup. Udah kenyang banget. Tadi enak banget. Beresin semuanya. Sayang, steak di sini enak ya? Kapan-kapan balik lagi. Oke.
Pak E baru aja chat aku katanya. Mereka ada acara di sini besok. Pesta. Minta aku bawa kamu. Orang tua dari Desa Jiang, gurumu itu, bukannya dia miskin banget? Kok bisa ngadain di sini? Mungkin teman sekelas Pak He yang atur. Dia ngajak kita makan gratis. Pak He bilang teman-temannya semuanya orang sukses. Cuma dia doang di Desa Jiang yang gak kemana-mana. Oke deh. Bagus. Kamu udah sukses. Siapa yang macam-macamin gurumu? Kita hajar. Bagus. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Buruan. Kenapa? Orang di mobil itu mirip ayah. Kamu pasti salah lihat. Mobil itu harganya miliaran. Ayah nggak sanggup beli. Tapi kalau ayah suka, kita beliin pas tahun baru. Oke. Aku nggak mau pulang hari ini. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Senang-senang. Tunggu, kamu mau jual aku ya? Untung kamu cepat sembunyi. Hampir ketahuan. Sayang, Sampai kapan kita sembunyiin ini dari Xiaoyi? Kita takut uang bikin dia jadi manja. Sekarang Xiaoyi udah nikah dan hidupnya baik. Tahun baru tinggal beberapa hari. Pas makan malam tahun baru. Aku kasih tahu dia, bisnis keluarga kita, gilirannya sekarang. Oke, terserah kamu. Besok ada pertemuan bisnis besar. Mbak He, sebagai legenda bisnis, pasti ngundang kamu juga. Orang tua itu dulu mentornya Xiaoyi. Kalau kita nggak datang, nggak enak kan jadinya. Pak He ngundang Xiaoyi. Anak itu berutang budi. Dia tahu cara balas. Udahlah, jangan dipikirin. Bener juga. Xiaoyi sama Mulan udah deket banget. Kapan ya? Mereka kasih kita cucu yang gembul. Kenapa bawa aku ke sini? Jadi ini maksud kamu bersenang-senang? Orang-orang di internet bilang Hotel itu tempat bagus buat pasangan lebih dekat. tempat bagus. Lihat kamu, internet udah rusak otakmu. Enggak lah. Mereka semua teman baik aku online. Kamu enggak mau usaha dikit bikin bayi kecil buat kejutan orang tua kamu? Iya. Wah, tempatnya mewah. Aku belum pernah ke tempat sebagus ini. Berhenti kayak orang kampung. Dengerin, pesta ini dihadiri semua pengusaha besar. Bikin malu aku. Aku mati. Paham, Paman. Nak, ayahmu ini susah payah dapat undangan ini. Dulu, aku selamatkan Hiren, si konglomerat. Hari ini, tampil bagus buat dia terima kamu. Ayah, tenang aja. Kalau aku jadi murid Hiren, dengan dia di belakangku, Jiang Yi bakal berlutut padaku. Dan perempuan itu Qiu Mulan. Dia udah hancurin kita. Dia juga mati. Kaan, hal seram semalam itu. Apa ulah dia? Peduli amat siapa. Mereka semua bakal bayar. Ayo pergi. Gimana menurutmu? Gaun ini cocok nggak di aku? Cocok kok. Kamu cantik. Apapun cocok di kamu. Kok gurumu belum datang? Katanya dia sibuk. Dia telat. Ada keperluan apa Pak Shu datang ke sini? Aku dengar murid terakhir Pak He akan diperkenalkan. Jangan-jangan anakmu ya? Berita ini kok cepat banget nyebarnya? Betul. Ini kehormatan besar buat anakku. Halo semuanya. Aku pacarnya An, Zhao Qinqin. Pak Shu pernah menyelamatkan nyawa Pak He. Ini memang pantas. Pak He nggak punya ahli waris. Siapa tahu, mungkin si High Group-nya akan diwariskan ke Tuan Muda Shu. Si High Group dibangun oleh Pak He sendiri. Sekarang jadi grup terbesar di seluruh Tiongkok.
Dua orang ini. Siapa yang biar masuk? Biar aku usir mereka. Mereka nggak ngapa-ngapain. Gegabah. Kita yang salah. Terus gimana dong? Aku nggak tahan lihat mereka. Gimana kalau aku antar ke ruang VIP? Kalau dia datang, kita keluar. Jiang Yi dan Qiu Mulan ada di sini. Mereka pasti akan coba halangi kamu gabung sama Tuan He. Kalau gitu, hancurin nama mereka. Bunuh reputasi mereka. Nggak ada yang bisa. Aku ambil alih grup si Hai. Tapi Roan emang pinter. Hei. Lakuin yang kuajarin. Bawa mereka masuk. Siap, bos. Makan dikit aja. Sayang, bukannya hari ini. Ternyata eksklusif buat orang-orang penting. Xuan dan Chao Qingqin bisa masuk. Aku perhatiin semua orang. Hormat sama Shulong. Dia pasti punya koneksi. Sayang, jadi cowok, jangan biarin dua orang bodoh itu injak-injak kita. Oke. Cheers. Jangan minum. Jangan minum. Kamu minum. Enggak kok. Kayaknya kamu pengen banget aku minum. Ada yang obatin minuman kita. Aku cuma mau coba. Kamu yang versi liar. Ada orang sini nyedrogiin kita. Mungkin mau bikin kita malu. Jadi ya gitu. Siapa yang lakuin ini? Gue bunuh mereka. Kok berhenti? Udah tahu pasti dua orang itu. Hajar mereka. Gampang banget. Semuanya gawat nih. Aku baru lewat. Yin Yue kok. Aku dengar ada yang minta tolong. Hal kecil gitu. Ngapain ribut? Siang bolong gini. Ada yang berani nyerang. Ayo, cek dulu. Oke, tangkap dan hukum mereka. Jalan. Penjahat nggak mau buka. Minggir. Biar gue dobrak. Ini memalukan banget. Xuan, berhenti sekarang. Dasar perempuan nggak tahu malu. Lihat hari ini. Acara apa ini? Berani-beraninya godain anakku. Betul, ayah. Dia yang godain aku. Aku nggak tahu. Bukan aku. Aku nggak tahu apa-apa. Bukan kamu. Masih bohong. Pukul kamu. Pak Shu. Ini butuh dua orang, Pak. Gak bisa sendiri. Pukul perempuan, serius. Dengerin ya. Dia yang jebak anakku. Aku... Itu mereka. Mereka kasih obat ke aku dan Xuan. Mereka jebak kami. Jiang Yi. Kalian berdua bodoh. Kalian nggak bisa tahan diri. Terus nyalain kami. Konyol. Kamu... Jiang Yi. Waktu di kota Qinghe. Aku bongkar penipuanmu. Terus di perusahaanmu, aku kerja keras banget. Kamu pecat aku buat balas dendam. Dan kamu kasih obat ke aku. Kamu mau balas dendam. Kelipan semua. Pengusaha besar ini permaluin aku. Ya, aku bisa buktiin. Jiang Yi, dia dari keluarga panti asuhan. Orang tua miskin kayak gitu. Bisa besarin anak yang baik. Maling kecil, pebohong besar. Kamu harusnya Diusir dari Haicheng. Siapa berani sentuh Riko? Dari sentuh muridku. Siapa yang berani sentuh muridku? Guru He. Guru He. akhirnya kau datang. Xiaoan adalah murid terakhir yang kau pilih. Sekarang ada yang menjebaknya. Kau harus bela dia. Aku dan keluarga Jiang udah kenal lama. Xiao Yi satu-satunya muridku. Siapa Xiaoan? Xiaoan itu siapa? Aku. Guru, kita semua tahu. Murid terakhirmu kau perkenalkan. Di sini hari ini. Seumur dengannya dan berbakat. Cuma aku.
Pemuda ini kelihatan hebat juga. Dia lebih cocok dari kamu. Pak Tua, seleramu bagus. Bulan, hormati gurunya. Dia gurumu? Jiangji, dasar nggak tahu malu. Memang siapa sih Master He itu? So kenal sama orang seperti dia? Dasar orang kampung. Master He pasti buta. Mau nerima kamu jadi murid. Beda sama Kaan kita. Lahir bangsawan dan pintar banget. Kalau Master He mau murid, harusnya Kaan dong. Cowok di sana itu nggak ada apa-apanya sama suamiku. Cukup. Hari ini saya ingin memperkenalkan murid saya kepada semua yang hadir. Xiao Yi. Baik, Guru. Xiao Yi belajar dari saya tentang dunia bisnis. Dia satu-satunya dan murid kebanggaan saya. Seumur hidup saya tak punya ahli waris. Mulai hari ini, Sihai Group akan dipimpin oleh Jiang Yi. Seumur hidupku, aku tak punya ahli waris. Mulai hari ini, grup Jiang Hai akan diserahkan ke Jiang Yi. Tuan He, grup Sihai, Anda yang bangun. Sekarang udah jadi perusahaan global top China. Nilainya lebih dari 400 miliar. Anda kasih begitu aja ke orang nggak jelas. 400 miliar? Itu berapa banyak? Apa yang kau lakukan? Perlu persetujuanmu. Tidak, Tuan. Saya bicara lancang. Guru, aku, Xiao Yi. Aku yang besarkan kamu. Aku percaya kamu. Pergi ikut tesnya sekarang. Kamu pasti langsung lulus. Triple Crown. MBA Bisnis. Gelar Master. Kamu jangan bilang kamu nggak yakin. Guru, aku cuma nggak dengar siapa tadi. Aku ambil alih grup Sihai. Makasih ya. Pak He, Yang Yi cuma undang ujian aja nggak lulus. Terus dia ambil gelar MBA gitu. Gelarnya pasti sampah banget. Jiang Yi, orang kayak kamu emang pantas dengar sampah. Pak He, aku lulusan dari 100 universitas top di Cina. Aku mahasiswa unggulan. Serahin grup Sihai ke aku. Aku jadiin nomor 1. Asal bodoh. MBA itu artinya sekolah bisnis elit. CEO top seluruh dunia berebut mati-matian demi gelar itu. Buat sembarang orang nggak jelas. Nggak mungkin. Yang Yi aja nggak bisa lulus ujian. Gimana dia bisa dapat gelar sekolah bisnis top? Dulu waktu itu nilaiku jadi 48 murni. Aku cuma milih nggak pergi. Apa? Dulu nilai ujianku 788. Aku pilih nggak pergi. Apa? 748 poin? Di internet banyak yang pamer nilai. Nilai itu luar biasa. Waktu itu ayahku sakit. Aku nggak bisa. Jadi aku belajar darinya. Siapa sangka gurunya sehebat ini. Beberapa hari lagi, kamu akan ketemu yang lebih baik. Pak, Meskipun dia punya kemampuan itu, kelakuannya buruk. dia baru saja Meracuni anakku. Dia cuma type bisnis. Betul, Pak. Kalau Bapak kasih grup Sihai, dia akan ubah jadi sindikat kejahatan. Itu mengerikan. Pak He, menurutku Bapak sekarang usir Jiang Yi. Semua teman kita harus kerjasama. Boykot grup. Kalian bertiga bodoh. Terus ngomong sampah, dan aku sumpah robek mulut kalian. Lihat nih, istri Jiang Yi kasar banget. Suka mukul orang. Jiang Yi pasti sama aja. Yang mau tahu kebenarannya, cari aja sendiri. Kalian bakal lihat mereka bohong. Aku punya rekaman CCTV, bukti aku dan istriku lagi minum teh di luar. Nggak mungkin. Kalian di dalam. kamu bilang Mereka di dalam. Aku... Sayang, aku bisa edit rekamannya. Tapi gimana? Layannya? Kalau ini meledak, kalau dia mau tetap kerja sini, dia bakal tahu harus bilang apa. Aku nggak tahu. Aku cuma dengar suara dari dalam. Jadi aku kasih tahu semua. Aku punya alibi. Aku curiga kalian berdua cari sensasi. Terus ketahuan, jadi kalian salahkan aku dan istriku.
Rekaman ini palsu. Dia bohong. Hanya dibayari. Kamu bilang dia bohong. Lalu apa yang benar? Cukup. Ini anak yang kamu besarkan memalukan. Sungguh aib. Orang kayak gini nggak pantas di dunia bisnis. Ini aku nggak tahu. Aku mulai sekarang adopsi Hai jatuh ke Jiang Yi. Kami sudah putuskan untuk batalkan proyek dengan kamu dan memotong dana kamu. Aku selamatkan nyawamu. Kamu nggak bisa begini. Selama ini kamu pakai namaku buat dapetin banyak keuntungan. Apa aku harus jelasin satu-satu buat kamu? Keluarga Shu itu pengkhianat. Mulai sekarang, kita nggak mau kerjasama dengan mereka lagi. Tuan, Ayah, Yang ini hancurin kita nggak bisa diam aja. Bodoh. Siapa suruh kamu ganggu Jiang Yi? Sekarang kita tamat. separah itu? Kalau mereka nggak mau, cari yang lain. Beres. Setelah Hiren bilang gitu, Secina, siapa yang berani kerja sama dengan kita? Dan si Jiang Yi itu, dia udah berkuasa sekarang. Kamu pikir dia bakal biarin kita lolos? Hah? Ayah, Kita harus gimana sekarang? Gak peduli caranya. Apapun yang terjadi, pokoknya hancurin kesepakatan Jiang Yi. Tuan, silakan tehnya. Jiang Yi, kamu nikah sama Mulan. Nggak undang aku. Sekarang lagi dingin. Kami rencana nunggu musim semi buat nikahan. Nanti kami akan datang undang Tuan. Bagus. Tuan ketua chamber, kenapa nggak bilang ke aku? Tuan sembunyiin. Bilangnya Tuan tolong biasa, petani tua. Waktu aku datang ke sini, aku nggak mau ngerepotin siapapun. Jadi, aku nggak bilang kamu siapa aku. Mulan, ini hadiah dari gurumu. Kartu bank lagi? Isinya banyak banget. Nggak bisa tidur malam. Hitung sendiri. Udah malam. Aku harus pergi, Nyonya. Aku antar. Dah Nyonya. Sayang, kayaknya ada puluhan, ratusan, ribuan. Banyak banget nolnya. Aku bakal kaya. Kan ada tas ajaib itu. Kamu udah kaya kan? Tas itu cuma setengah kekayaan kamu dulu. Beda dong sama miliaran sekarang. Tenang aja, uangku punyamu juga. Kalau lagi bosan, kira-kira tinggal hitung aja. Besok malam tahun baru. Aku mau kartu juga yang isinya uang. Terus kasih kejutan mama papa. Oke. Kalian ngapain sih? Kalian berdua ngapain? Jiang Yi, kami salah. Tolong ampuni kami. Tolong. Jiang Yi, aku pantas ini. Aku buta banget. Jangan tahan. Kalau kamu lepaskan aku, nggak ganggu lagi. Keluarga Shu nggak worth buatku. Aku nggak mau repot. Satu kata dari tetua He. Semua firma putus hubungan sama kita. Cuma kamu yang bisa bantu. Kalian berdua nggak tahu malu. Muka tebal banget ya. Kalian main kotor buat jebak kita. Tapi masih berani minta tolong suamiku. Jiang Yi, tolong bantu kami. Ya, Aku mohon. Aku berhenti kedip-kedip ke dia. Taruh aku. Yungkyo. Bola matamu. Jiang Yi, kalau nggak bantu, Aku bunuh kau. Hei, kita mau mati. Aku kabulkan permintaanmu. Kok bisa kamu? Kamu? Jiang Yi, kamu lihat. Hiu Mulan itu monster. Hiu Mulan itu aneh. Cuman modal otot. Kerjanya berantem terus. Enggak guna. Beda sama aku. Manis dan perhatian. Cuman aku yang pantas jadi milikmu. Ngomong lagi, Dina istriku. Nggak cuma tamparan lagi.
Suamiku sayang banget sama aku. Makan, tidur, berantem. Dan aku cantik, aku sempurna. Dekatin dia lagi, aku bunuh kau. Jangan diam aja. Bantu aku berdiri. Raan. Halo? Apa? Ayah, aku ke sana. Raan. Kenapa? Masih ada harapan. Keluarga Jiang mau datang ke desa Jiang. Keluarga terkaya? Iya, desanya Jiang Yi. Ya, meskipun Jiang Yi dapat grup Sihai, tetap nggak bisa nandingin Jiang Empire. Mereka kuat banget. Mau bantu kita? Ibuku dulu teman sekelas Jiangnya, kakaknya. Sebagai VP di Jiang Empire, dia bisa kasih kita 10 miliar. Nanti, keluarga Shu jadi elit dunia. Berita bagus, Tayo ke Qinghe. Lalu kita hancurkan Jiang Yi. Dia nggak berani lawan. Oke, Bu. Besok kita pulang. Cik, Tante. Lagi ngapain? Kerja paruh waktu di bar. Xiaoyi, cepetan ya. Tante, aku udah punya uang. Nggak usah kerja di bar lagi. Aku kirim uang. Oke, Xiaoyi udah gede ya. Udah dulu ya. Tunggu. Tante, aku tante pulang pas tahun baru. Udah bertahun-tahun nggak pulang. Oke. Aku pasti datang. Udah malam banget. Tante masih kerja di bar. Kasian banget ya. Bertahun-tahun, kita miskin. Ayah juga sakit. Tante pergi kerja dari muda. Susah banget. Cepetan, kirim uangnya. Aku transfer sekarang. Besok, aku kasih kartu ATM baru. Dia baru kirim 100 miliar. Kayaknya dia beneran udah sukses. Setelah hari ini, aku serahin grup Jiang, Xiaoyi. Kontaknya udah siap. Setelah bertahun-tahun acting, akhirnya selesai. Dan Xiaoyi nggak ngecewain kita. Belajar dari Pak He. Dia jago bisnis beneran. Terus grup Jiang Yi sama grup Sihai. Lancar banget. Ya, Xiaoyi emang pintar. Tapi waktu kecil, dia suka bikin masalah. Berantem dan ngelawan. Kalau nggak, kita nggak bakal pura-pura miskin. Sekarang nggak usah acting lagi. Masih batuk. Mungkin cuacanya lagi nggak jelas. Kena flu. Ayo kita mulai. Xiaoyi, mereka bentar lagi balik. Kalau udah selesai, yuk siapin makan malam. Ayo. Mama ingat rumah Tante Jiang di mana? Udah 40 tahun lebih. Mana aku tahu. Keluarga Jiang paling kaya sekarang. Mereka suka pamer. Rumah lama mereka pasti mewah. Betul. Kita cari aja rumah paling megah. Itu dia. Tante, kamu pintar banget. Gitu aja. Udah temenan sama keluarga terkaya. Udah nggak lagi. Jiang Yi hancurin bisnis kita. Semuanya mandek sekarang. Tunggu, tanda tangan sama Bijiang. Dapat miliaran dan bangkit lagi. Si pecundang dari panti, dia cuma orang bodoh. Sekuat apapun dia, nggak bisa sentuh kita. Mulai hari ini, keluarga Shu kita bakal punya dukungan keluarga Jiang kelas dunia. Begitu caranya kita naik ke puncak. Telepon ayah sekarang. Dia di mana? Dia selalu lambat banget. Itu bukannya rumah boblok lama keluarga Jiang? Iya. Ma, masih pagi. Ayo kita sapa dulu. Ayo. Aku rencana jemput tante. Tapi dia sibuk, nyusul nanti. Santai aja. Kamu kirim uang semalam. Dia bisa naik ojek. Gampang lah. Alamak, papa kalau lihat mobil ini sama hadiahnya pasti seneng banget. Mereka udah susah. Duit selalu mepet. Tapi nggak pernah kecewain aku. Tante bertahun-tahun jagain keluarga ini. Dia juga susah. Aku harus balas budi.
10 lagi. Udah sampai. Malam ini, semua makanan favorit. Buruan dong. Kodok tua ini, jalan lebih cepat. Haha. Bang An, kalau si gila Kiumulan ada, kita mati. Cuman cewek, santai. Orang ini pengawal pribadi gue. Bang Biao. Juara tarung nasional. Tinggal perintah, bos. Satu cewek. Gampang. Bawa 10 orang. Beres. Mau apa lo? Pergi sekarang. Pergi. Yang Yi hampir bangkrutin Shu. Hari ini gue masih pelajaran. Dasar tua bangka. Saatnya balas. Keluarga Shu kalian bangkrut. Itu salah kalian sendiri. Ini tahun baru. Yang bikin ribut di sini. Jangan salahin aku. Kalau aku kunci. Dasar perempuan murahan. Campungan dan nggak punya kelas. Dengerin ya. Mau setinggi apapun, Jiang Yi naik. Dia nggak bisa ubah. Kenyataan kalau dia sampah kelas bawah. Siapa yang kelas bawah? Kamu tuh yang nggak punya kelas perempuan. Biar ku ajarin kamu. Atas nama orang tuamu. Dasar perempuan, berani mukul aku. Berhenti. Kamu hina anakku. Ini belum apa-apa. Aku... Sayang, hari ini aku hina anakmu. Penyerah kalian berdua. Orang tua bodoh. Sampai Jiang Yi. Beri utama mohon padaku. Lapan, ada tali di sana. Aku ambil. Xuan, ini penculikan. Penculikan. Terus kenapa? Dengerin ya. Mau kami bunuh kamu, kamu tetap nggak bisa apa-apain kami. Nah, pergi. Kalau gagal, mama yang tanggung. Dengar nggak? Sini ku ikat yang benar. Tunggu Jiang Yi berlutut. Baru ku lepas. Kalau enggak, mati kamu. Ini salahmu. Kamu suruh satpam pulang buat tahun baru. Gimana sekarang? Tenang aja, ada aku, ditambah Yi dan Mulan. Bentar lagi pulang. Sekarang nurut ya, sini tangannya. Gerak, nenek tua. Dasar sampah nggak guna. Mau cara kasar ya? Sayang. Ayah. Ayah baik-baik aja. Ayah nggak apa-apa, cuma luka kecil. Ayah, lihat aja nanti. Aku bakal hancurkan si Xuan itu. Jadi berkeping-keping. Aku balas dendam buat ayah. Kiumulan, sentuh aku. Dan aku hancurkan si Hai. Dan gerebui. Kamu serius? Keluarga Shu udah jatuh. Siapa yang kasih kamu nyali? Bro, kita jalanin perusahaan. Kayak warung pinggir jalan, tutup seenaknya. Kamu bodoh banget sih. Kalian yang bodoh. Kepunyaan sahabat dekat sama adiknya orang terkaya. Kak Jiang udah setuju buat investasi ke kita 10 miliar. Xiaoya yang bilang ini. Cuma 10 miliar. Hal kecil, dia nggak lapor soal itu ke aku. 10 miliar bukan hal besar. Tapi dengan keluarga Jiang, dukung kita. Kita bakal go global sebentar lagi. Gampang banget. Terus, Jiang Yi jatuh duluan. Aku nggak peduli siapa yang dukung kamu. Kamu sakiti keluargaku. Itu nggak bisa. Cukup ngomongnya. Kamu udah ganggu ayahku. Sekarang kamu bayar harganya. Nah. Bajingan ini ngebully ayahku waktu aku pergi. Gue habisi lo. Lihat siapa yang mau investasi ke lo nanti. Perempuan ini, Dia nyakitin anakku. gue habisi dia. Mulan. Ibu, percaya Mulan. Sayang. Tamat. Kiumulan. Dia bakal bunuh kita. Diam. Biao, tangkap dia. Tumpukan cewek ini. Bayaran 10 kali lipat. Siap, bos. Cowok ini kelihatan kuat banget. Mulan bakal longkekan. Cantik sih gue akuin. Minta ampun aja yang bener. Biar nggak terlalu sakit. Kamu cantik juga. Jadi mohon baik-baik aja. Biar nggak sakit. Stop! Kalian semua, stop! Chen Chunbao, ngapain kamu di sini? Kalau aku nggak datang, kamu bakal celaka. Dengerin dulu. Ini malam tahun baru. Jangan berdantang hari ini.
Timbau, kamu emang wali kota. Tapi jangan ikut campur. Pergi sekarang. Mau dihajar juga. Keluarga Jiang itu kuat. Kamu nggak bisa lawan mereka. Aku tahu. Maksudmu, Jiang Yi punya 2 perusahaan. Terus kenapa? Keluarga Shu itu jauh lebih kuat. Xiao Yi itu CEO 2 grup sekarang. Bukan itu intinya. Orang tua Xiao Yi itu berkuasa. Dengerin saranku. Pulang aja selama tahun baru. Ibu kita itu nggak sembarangan. Nggak tahu. Waktunya. Cuma gelandangan. Wah, latar belakang hebat. Chen Chumbao, kamu diam aja, ikut campur terus. Kamu pikir satu kata, dan kamu kehilangan kerja. Kalian terlalu sombong. Nggak tahu diri. Pak Wali Kota, Masalah ini jangan ikut. mau siapa yang lebih besar? Siapa yang kuat? Ganggu keluargaku. Pasti bakal bayar mahal. Dia hajar dia. Bikin lumpuh satu. Bonus tambah 100.000. Siap, bos. Mulan, jangan bunuh. Hajar aja. Oke sayang, aku patahin tangannya aja. Sombong. Sombong. Orang-orang lemah itu nggak pantas kena sihirku. Bagus, nanti malam aku masakin yang enak. Nggak mungkin. Biao itu juara bela diri nasional. Kok bisa? Kamu tendang dia gitu aja? Dengan skill lemah kayak gitu, juara bela diri nasional? Dia cuma beli gelar itu pakai uang. Aku khawatir Mulan bakal kalah. Petarung terhebat sedunia pun nggak bisa ngalahin Mulan kita. Betul. Sekarang giliran kamu. Coba aja. Alam dalamku di keluarga Jiang. Bentar lagi datang. Dan nanti Jiang Yi tamat. Seluruh keluargamu bakal bangkrut. Orang dalam di keluarga Jiang? Iya betul. Ibuku sahabat dekat sama adik orang kaya. Tante Jiang udah janji mau investasi 10 miliar ke kita. Dengan kekuatan keluarga kami, hancurin Jiang Yi cuma sedetik. Jiang Yi, tahan Kiu Mulan sekarang. Kalau kami kenapa-napa, keluargamu mati. Kamu udah tahu. Keluarga Jiang yang paling kaya. Masih berani bikin masalah? Kamu bilang apa? Keluarga Jiang paling kaya. Berani ribut di sini. Chen Chunbao, kamu udah tua. Kalau nggak bisa dengar, mending pensiun aja. Maksudku keluarga Jiang terkaya di dunia. Bukan yang miskin itu. Keluarga Jiang yang nggak mampu beli makan. Orang bodoh mau mati, dia susah ditolong. Jiang Yi, sekarang bawa seluruh keluargamu dan berlutut memohon. Terus serahin Mui Group dan Sihai Group ke anakku secara gratis. Baru aku mungkin kasih jalan keluar dan hidup. Sayang, aku udah nggak tahan lagi. Ayo kita ladeni. Nomor 1 di dunia. Atau di alam semesta. Nggak ada yang boleh sentuh keluargaku. Anak kita, dia beneran udah dewasa. Kamu bisa perempuan, kamu pukul aku telepon sekarang. Akan ku buat keluargamu mati dengan mengenaskan. Nggak peduli siapa yang backing kamu. Akan ku hajar mereka semua juga. Xiao ya, cepat tolong aku. Bawa orang lebih banyak. Ada masalah di desa Jiang. Siapa yang berani macam-macamin orang-orangku? Kamu tamat. Suara itu kayaknya kenal deh. Pas Xiaoya balik, kasih dia pelajaran. Bilang jangan main sama pecundang. Tenang aja. Sebentar lagi. Akan kubuat kamu merasa kayak anjing. Satu kata lagi. Robek mulutmu. Ngapain kamu? Xiao ya, akhirnya kamu datang. Ini semua keluarga mereka. Mereka ngebully kita. Kamu harus bantu kita. Tante, beneran kamu? Kok bisa? Tante. Tante, beneran tante. Xiao Yi, tante pulang. Kakak, maaf merepotkan. Kok bisa? Jiang Yi, bukannya dia miskin? Kok sekarang paling kaya? Keluarga Jiang cuma miskin di atas kertas aja. Dana bantuannya yang asli dikasih ke yang butuh. Tamat sudah. Kita beneran habis. Sayang, keluarga kita paling kaya. Aku juga baru tahu. Loh, jangan salahkan kami ya. Waktu kamu kecil, kamu suka nyalahgunain kekuasaan. Kamu nggak bisa dikontrol. Kami takut kamu jadi rusak. Jadi kami bikin rencana bodoh ini. Iya. Sayang, nggak nyangka kamu pernah kayak gitu. Sekarang kamu jujur dan baik banget. Aku liar waktu kecil. Dan bodoh. Mama, Papa, aku ngerti sekarang. Selama kita bareng-bareng, itu udah cukup.
Bagus kamu ngerti. Banyak banget mobil. Tua Jiang, ada tamu buat Anda. Kak An, orang-orang ini orang-orang top dari seluruh Cina dan elit dunia juga. Guru, kenapa Anda di sini? Orang-orang besar datang. Ma, kenapa kita beneran tamat? Nggak tahu. Ayo, biar saya kenalkan. Ini putra saya Jiang Yi. Mulai sekarang, Jiang Enterprise jadi miliknya. Si Hai Group kami juga akan jadi milik Jiang Yi. Anak ini pintar. Dia itu orang yang ambisius. Tuan Muda Jiang menjanjikan hadiah kecil. Mohon diterima. Semoga ada kesempatan kerjasama lebih sering. terlalu baik. Itu ginseng 1000 tahun. Nilainya lebih dari 100 juta. Dan itu hadiah kecil. Kalau orang biasa makan ini, bisa nambah energi, sehatkan badan. Tapi buat kultivator, nambah kekuatan, sembuhkan jalur. Kita mampu belinya, tapi tetap susah dicari. Anda terlalu memuji. Bawa hadiahnya. Seumur hidupku, aku belum pernah. Bagus banget. Kalau dijual semua, nilainya miliaran menurutku. Semua ini harusnya jadi milikku. Terima kasih hadiahnya. Keluarga Jiang akan kembalikan semua ke rumah kalian. Terlalu baik, Tuan Jiang. Sudah hampir makan malam. Kami pamit dulu. Guru, menginap malam ini, makan malam bersama. Ini reuni keluarga kalian. Aku nggak seharusnya di sini. Kata orang, guru sehari, ayah seumur hidup. Di hati kami, Anda sudah jadi keluarga. Baiklah. Kalau begitu, aku akan tinggal. Xiao ya, aku nggak tahu. Mereka kan keluargamu. Aku yang salah. Tolong jangan marah. Tapi ingat, sahabatan kita dulu. Mau bantu, tapi kamu apain mereka? Aku benar-benar salah. Lupain keluarga Jiang. Kasih kami aja 10 miliar. Bibi Jiang, kami ambil terus pergi. Jauh dari sini. Aku belum balas kalian. Berani-beraninya. Minta uang ke aku. Ini salah paham. Kalau kami tahu yang paling kaya punya nyali 10, kami nggak bakal macam-macam. Dasar bangsat, ngerendahin orang. Nggak punya uang, nggak berkuasa. Jadi ditindas. Hari ini aku bakal, kalian akan bayar ini. Mau kemana lu? Pakai tua itu lari. Dapat dia. Pak Wali, 10 miliar. Akan saya berikan ke Ching He. Apa? Anggap saja balas budi kampung. Semoga Pak Wali bisa pimpin King He untuk maju dan jaya. Pasti, tentu saja. Enggak, 10 miliar itu punya kita. Kenapa kasih ke dia? Keluarga lo jahat, meracuni, menculik, menyerang semua kejahatan. Kalian bakal tusuk di penjara. Xiao Qi, serahin ini ke aku. Biar aku bawa mereka ke pihak berwajib untuk diadili. Jiang Yi, Suan yang nyuruh aku. Tolong, demi masa lalu kita. Lepasin aku, tolong. Dasar perempuan. Kalau kamu nggak tinggalin dia, demi ranjangku. Gak bakal di sini. Jiang Yi. Duduk, King. Dia yang godain aku. Tolong, stop, papan. Aku nggak bakal ulangi lagi. Iya. Kami pindah sekarang. Kami nggak ganggu kamu lagi. Biarin kami pergi aja. Ini semua salah kami. Kami nggak bisa masuk sana. Kami bakal tamat. Aku mohon. Masuk itu cara gampangnya. Kalau itu belum cukup, mau aku bikin lebih parah buat kalian. Penjaga, bawa mereka ke wali kota. Yuk jalan. Siap, Pak. Jiang Yi, aku salah. Aku salah. Tolong maafin aku. Jiang Yi. Akhirnya, tenang juga. Masih sore kok. Kita bisa mulai makan malam tahun baru. Aku udah pesen dari restoran. Kita tinggal bikin pangsit aja. Sayang. Ayah. Ayo ke rumah sakit. Aku baik-baik aja. Dengerin, mungkin aku kelamaan pura-pura sakit. Tuhan menghukumku karena bohong. Tahu kan? Percaya deh, aku butuh istirahat. Ayolah, bukan waktunya. Jangan bercanda. Ayah, ayo ke rumah sakit. Malam tahun baru, itu sial banget. Gak mau. Kita masih ada makan malam. Aduh, anak ini. Makan malam bisa tiap tahun. Tapi kesehatan nggak bisa nunggu. Ini serius. Iya. Xiao Yi. Gendong ayahmu. Ayo. Tenang semua. Biar aku urus. Jangan panik. Gak parah kok. Beberapa jarum sembuh.
Aku udah mendingan. Dadaku udah enak. Beneran baik kan? Mulan emang jago. Waktu aku luka parah, Mulan juga beberapa jarum. Langsung sembuh. Mulan, makasih ya. Sama-sama. Aku bodoh ya. Mulan kita ini dokter ajaib. Ini tahun baru. Ayo masak pangsit. Aku bantu. Baru aja sembuh. Udah ditinggal. Mulan, itu yang kami kasih. Jangan segan pakainya. Nggak ada limitnya. Aku hampir lupa. Itu kan uang jerih payah kalian. Aku mau nabung aja. Jangan ditabung. Xiaoyi udah cukup penghasilannya. Seluruh keluarga kita bisa pakai. Semua. Oke. Ayo. Tahun ini kita lengkap. Dan Xiaoyi udah nikah sama Mulan, pengantin yang cantik banget. Ayo kita bersulang. Tunggu. Aku punya kabar baik lagi. Aku hamil. Beneran? Mulan. Aku baru seminggu. Aku rasain pakai sihir. Tadi tes belum bisa deteksi. Aku jadi nenek. Aku jadi kakek. Cheers. Tos dulu. Ayo. Ini berita besar banget. Mulai sekarang, Mulan yang berkuasa. Kalian semua harus jaga Mulan sepenuh hati. Ayo, untuk tahun baru, lancar jaya. Iya. Semoga kalian sehat selalu. Damai setiap tahun. Semoga kalian rezeki melimpah, penuh berkah. Semoga kamu hoki terus. Semua harapan terkabul. Bersenang-senang. Makan enak. Dan semoga negara kita makmur. Dunia damai. Bagus banget. Ayo. Cheers. Selamat tahun baru. Selamat berlibur.